Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli S dengan NIM F1G123-025. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai nota pesanan Shopee. Baik, langsung saja kita akan masuk ke ERD-nya. Pada pada studi kasus ini, kita memiliki tiga entitas utama, yaitu entitas pelanggan atau pembeli, penjual, dan entitas produk. Di sini tuh ada entitas penjual, lalu ada produk dan pembeli. Selanjutnya, penjual dan produk memiliki relationship yang bernama penjual. Kemudian, antara produk dan pembeli juga memiliki hubungan yang bernama pembeli. Di sini penjual memiliki atribut, itu nama penjual. Kemudian ada atribut ID penjual, di mana ID penjual di sini berperan sebagai primary key. Kemudian pada entitas produk memiliki eh, atribut yang pertama ada nama produk, ada variasi, harga, dan ID produk. Di mana pada ID produk ini bertindak sebagai primary key-nya.
Lalu pada entitas pembeli memiliki atribut yang pertama itu ada nama pembeli, kemudian ada nomor HP, alamat, dan ID pembeli. Yang dimana ID pembeli ini bertindak sebagai primary key-nya. Adapun eh, relasi antara penjual dan produk yaitu one to many, di mana eh, satu penjual dapat menjual banyak produk. Kemudian pada entitas produk dan pembeli memiliki hubungan many to many. Maksudnya dari hubungan many to many yaitu di mana produk dapat dibeli oleh banyak pembeli dan banyak pembeli dapat membeli banyak produk. Mungkin seperti ini gambaran ERD dari nota pesanan Shopee ini. Kemudian kita akan mengimplementasikannya ke dalam ERD. Kita akan buka MySQL Workbench. Tabel pertama ini kita bikin tabel penjual. Lalu ada ID penjual yang bertindak sebagai primary key. Kemudian ada atributnya yaitu nama penjual. Tabel kedua yaitu tabel produk. Sini ID produk sebagai primary key sama dengan ERD yang kita buat, ID produk juga sebagai primary key. Kemudian atributnya ada nama produk,
alam variasi dan harga. Untuk tipe datanya yaitu desimal. Kemudian tabel ketiga, tabel pembeli, di mana ID pembeli sebagai primary key dengan tipe data integer. Kemudian ada atributnya yaitu nama pembeli, alamat, dan nomor HP. Tipe datanya integer. Sama seperti ERD sebelumnya, di sini penjual dan produk memiliki relasi one to many, lalu produk dan pembeli yaitu many to many, di mana dari hubungan many to many antara produk dan pembeli menghasilkan suatu entitas baru yang bernama pesanan. Di sini kita ganti namanya jadi pesanan. Lalu di sini kita tambahkan nomor pesanan, nomor pesanan. Nah, nomor pesanan ini bertindak sebagai primary key. Di sini kita hapus primary key-nya. Nah,
Lalu kita tambahkan atributnya, yaitu kuantitas. Mungkin bisa dilihat seperti ini gambaran EERD dari nota pesanan Shopee tersebut. Baik, kemudian dari data pesanan Shopee ini saya akan melakukan normalisasi. Di sini saya sudah membuat normalisasinya, jadi saya akan menjelaskan singkat saja. Nah, sedikit penjelasan, normalisasi itu adalah teknik dalam desain database untuk mengurangi redundansi data dan menghindari inkonsistensitas data dengan membagi tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil. Jadi, kita memastikan bahwa data lebih terstruktur dan hubungan antar entitas lebih jelas. Pada tabel ini, yaitu data yang tidak ternormalisasi, di mana semua informasi digabungkan tanpa pemisahan antar entitas atau atribut yang dapat menyebabkan redundansi dan potensi inkonsistensi inkonsistensi data. Kemudian di sini ada normalisasi pertama dari data ini. Di sini kita memastikan bahwa setiap kolom hanya berisi nilai atomik atau tidak ada grup berulang atau nilai yang terdiri dari beberapa elemen. Oleh karena itu, data akan dipisahkan menjadi beberapa tabel kecil yang terorganisir, di mana bisa dilihat di sini ada tabel pesanan, tabel produk, dan tabel pelanggan. Diciptakan untuk memisahkan informasi terkait pesanan, produk, dan pelanggan. Sementara untuk menghindari duplikasi data. Bisa dilihat ini adalah normalisasi pertamanya. Kemudian normalisasi kedua yaitu pada tahap ini kita menghilangkan ketergantungan parsial di mana atribut non-primer hanya bergantung pada sebagian dari primary key. Jika terdapat ketergantungan parsial, data akan dipisahkan lebih lanjut ke tabel lain. Misalnya, pada tabel produk, atribut harga dan kuantitas bergantung pada nomor produk saja, bukan pada kombinasi nomor pesanan dan nomor produk. Oleh karena itu, kita memisahkan data produk ke dalam tabel produk yang hanya berisi informasi tentang produk saja. Adapun normalisasi kedua dari pesanan Shopee yaitu sebagai berikut. Ada tabel pesanan, tabel produk, dan tabel detail pesanan. Kemudian ada normalisasi ketiga. Di sini kita menghapus ketergantungan transitif, yaitu ketergantungan antara atribut non-primer yang tidak bergantung langsung pada primary key. Misalnya, jika ada informasi yang tidak bergantung langsung pada primary key, tetapi bergantung pada non-primer lain, seperti alamat pelanggan dan nomor HP, yang bergantung pada nama pelanggan. Maka atribut tersebut harus dipindahkan ke tabel terpisah. Hal ini memastikan bahwa setiap atribut hanya bergantung pada primary key. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.